Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Siskoi untuk tipe pengguna Dispora dan juga KPTSP. Pertama-tama akan saya jelaskan penggunaan aplikasi untuk tipe pengguna Dispora. Sebelum bisa mengakses aplikasi ini, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya kita klik login. Setelah berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi-informasi berupa jumlah fasilitas, total pengajuan, pengajuan yang baru, pengajuan yang diterima, pengajuan yang telah terbayar, pengajuan yang ditolak, pengajuan yang dibatalkan, dan juga total retribusi yang diterima tahun ini. Selanjutnya, untuk menu-menu yang bisa diakses oleh tipe pengguna Dispora adalah peminjaman fasilitas yang memiliki submenu semua pengajuan, pengajuan baru, pengajuan diterima, pengajuan terbayar, dan juga pengajuan yang ditolak atau dibatalkan. Kemudian penggunaan fasilitas yang memiliki submenu penggunaan rutin dan penggunaan insidental. Kemudian data fasilitas yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data fasilitas. Kemudian menu laporan yang memiliki submenu peminjaman fasilitas, surat rekomendasi, dan pembayaran retribusi, dan terakhir konfigurasi sistem. Pada menu peminjaman fasilitas, terdapat submenu semua pengajuan yang memuat semua pengajuan dari masyarakat, baik itu yang statusnya baru, yang telah diterima atau disetujui, yang telah dibayar, ataupun yang ditolak dan dibatalkan. Kemudian pengajuan baru yang hanya memuat pengajuan yang baru saja. Kemudian pengajuan diterima untuk menampilkan pengajuan-pengajuan yang telah disetujui oleh Dispora. Kemudian pengajuan terbayar yang menampilkan pengajuan yang telah dibayar di KPTSP. Kemudian pengajuan yang ditolak atau dibatalkan yang memuat pengajuan yang permohonannya ditolak ataupun sudah diterima kemudian dibatalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk memproses data yang statusnya diajukan. Pertama, kita klik tombol lihat detail data. Kemudian akan ditampilkan detail dari data pengajuan yang meliputi nomor peminjaman, NIK dari pemohon, nama, lembaga, jabatan, nama fasilitas, dan seterusnya. Kemudian sebelum kita klik terima pengajuan, kita bisa cek ketersediaan waktu dari pengajuan yang diajukan oleh pemohon agar tidak berbenturan dengan jadwal penggunaan rutin maupun jadwal penggunaan insidental. Jika aman, bisa kita klik terima pengajuan. Kemudian kita inputkan data-data yang akan digunakan untuk mencetak surat rekomendasi. Selanjutnya, jika semuanya sudah sesuai, kita klik terima permohonan. Kemudian secara otomatis kita juga akan mendownload surat rekomendasi. Surat ini bisa kita cetak, kemudian kita mintakan tanda tangan kepada Kepala Dispora. Selanjutnya kita upload dengan cara kita klik tombol lihat detail yang ada pada pengajuan yang statusnya diterima. Di sini bisa kita upload dengan cara klik upload scan rekom, ataupun bisa kita edit dengan klik edit rekomendasi. Kemudian
Kita juga bisa membatalkan pengajuan yang telah disetujui tadi dengan melakukan klik pada tombol tolak pengajuan. Proses selanjutnya dilakukan oleh KPTSP untuk mengolah pengajuan yang diajukan oleh masyarakat tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan menu penggunaan rutin. Pada menu ini, kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus jadwal penggunaan fasilitas rutin. Untuk menambah data, kita bisa klik pada tombol tambah data. Kita masukkan data-data yang diminta yang meliputi nama fasilitas, hari penggunaan, waktu mulai, waktu selesai, dan juga nama instansi pengguna. Kemudian kita klik tombol tambah. Selanjutnya untuk mengubah, kita bisa klik pada tombol edit. Kemudian kita ubah sesuai kebutuhan kita, kemudian kita klik tombol edit. Selanjutnya untuk menghapus data, kita bisa klik tombol hapus data. Kemudian kita konfirmasi dengan menekan tombol hapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu penggunaan fasilitas insidental. Pada halaman ini, kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus jadwal penggunaan fasilitas insidental. Untuk menambah data, kita bisa melakukan klik pada tombol tambah data. Kemudian, kita masukkan data-data yang diminta yang meliputi nama fasilitas, keperluan, waktu mulai penggunaan, waktu selesai penggunaan, surat pemberitahuan resmi, dan juga nama instansi pengguna. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, untuk mengubah atau menghapus data, kita bisa klik pada tombol lihat detail data. Kemudian, kita bisa edit dengan cara melakukan klik pada tombol edit ataupun hapus dengan melakukan klik pada tombol hapus. Jika kita edit, maka kita akan membuka halaman baru. Kemudian akan ditampilkan seperti form tambah data tadi. Kita ubah sesuai kebutuhan kita, kemudian kita klik simpan. Jika kita hapus, maka kita klik tombol hapus. Kemudian kita konfirmasi dengan melakukan klik pada tombol hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu data fasilitas. Pada menu ini, kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus data-data fasilitas yang dimiliki oleh Dispora Kota Blitar. Kita bisa menambah dengan cara melakukan klik pada tombol tambah fasilitas. Kemudian kita inputkan data-data yang diminta, terutama yang memiliki tanda bintang, seperti kode fasilitas, nama fasilitas, alamat, peruntukan. Kemudian jika fasilitas ini memiliki beberapa subfasilitas, misalnya fasilitas stadion memiliki subfasilitas berupa lapangan ataupun lintasan atletik, bisa kita tambahkan subfasilitas baru. Atau jika kita melakukan kesalahan kemudian ingin menghapus, bisa kita klik hapus subfasilitas. Jika subfasilitas tersebut memiliki beberapa klasifikasi, bisa kita tambahkan klasifikasi penggunaannya, atau bisa kita hapus dengan melakukan klik pada tombol bergambar tempat sampah berikut. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, bisa kita klik submit. Untuk mengubah data fasilitas, kita bisa klik pada tombol edit fasilitas.
Kita ubah datanya sesuai kebutuhan. Kemudian kita klik submit. Untuk menghapus data, bisa kita klik pada tombol hapus data. Kemudian kita konfirmasi dengan melakukan klik pada tombol hapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu laporan, kemudian submenu peminjaman fasilitas. Pada halaman ini akan ditampilkan laporan peminjaman fasilitas yang meliputi nomor peminjaman, tanggal pengajuan, tanggal penggunaan, nama aset, nama peminjam, kemudian keperluannya, serta statusnya, mulai dari yang diterima, yang diajukan, yang sudah dibayar, ataupun yang dibatalkan atau ditolak. Kemudian kita bisa melakukan cetak Excel dengan melakukan klik pada tombol cetak Excel. Selanjutnya, pada menu surat rekomendasi, laporan surat rekomendasi akan menampilkan data-data berupa nomor rekomendasi, tanggal penggunaan, nama aset, nama peminjam, keperluan, nomor pengajuan, serta status pembayaran. Jadi, surat rekomendasi yang telah dikeluarkan akan ditampilkan statusnya, baik yang sudah dibayar di KPTSP ataupun belum dibayar, ataupun yang statusnya dikembalikan kepada pemohon karena pengajuan tersebut dibatalkan. Kemudian kita bisa melakukan cetak dokumen dalam bentuk Excel dengan cara melakukan klik pada tombol cetak Excel. Kita juga bisa melakukan filter berdasarkan tanggal dengan memilih tanggal rekomendasi paling awal dan juga tanggal rekomendasi paling akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan pembayaran retribusi. Pada halaman ini akan ditampilkan data-data pembayaran retribusi yang meliputi nomor rekomendasi, kemudian nama fasilitas, nama pemohon, kemudian jumlah tagihan, tanggal pembayaran, tanggal atau jam penggunaan fasilitas, kemudian status pembayaran. Kemudian kita bisa melakukan cetak dokumen dalam bentuk Excel dengan cara melakukan klik pada tombol cetak Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu konfigurasi sistem. Pada menu ini kita bisa mengatur running text yang ditampilkan pada halaman paling awal ketika aplikasi ini diakses, kemudian URL video untuk panduan admin dan juga URL untuk video panduan pemohon. Kemudian jika kita ingin mengubah password, maka kita bisa klik logo user yang ada di sudut kanan atas, kemudian kita klik ganti password. Kita masukkan password baru, kita konfirmasi password yang baru, kemudian terakhir kita inputkan password yang lama. Kemudian kita klik tombol ganti password. Selanjutnya, jika kita ingin melihat profil kita bisa melihat pada menu profil user. Kemudian akan ditampilkan detail dari profil kita yang meliputi NIK, nama, alamat, dan seterusnya. Kita juga bisa mengubah nomor HP kita pada menu ini, kemudian kita klik simpan. Terakhir, untuk keluar dari sistem, kita bisa klik pada logo user, kemudian kita klik logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Skoi untuk tipe pengguna KPTSP. Pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard dengan informasi yang ditampilkan: total pengajuan, pengajuan baru, pengajuan diterima, pengajuan terbayar, pengajuan ditolak, pengajuan dibatalkan, dan retribusi untuk tahun ini. Kemudian untuk menu yang bisa diakses yaitu untuk peminjaman fasilitas ada submenu
semua pengajuan, pengajuan baru, pengajuan diterima, pengajuan terbayar, pengajuan yang ditolak dan dibatalkan. Kemudian untuk laporannya ada peminjaman fasilitas dan laporan pembayaran retribusi. Selanjutnya, untuk melanjutkan proses penanganan pengajuan permohonan peminjaman fasilitas yang telah diselesaikan oleh Dispora, maka kita perlu masuk ke menu peminjaman fasilitas, kemudian pengajuan diterima. Kemudian kita klik tombol lihat data, kita scroll, kemudian kita tandai bahwa sudah dibayar, kita tandai lunas, kemudian secara otomatis aplikasi ini akan mencetak tanda pembayaran. Kemudian untuk laporan, kita bisa mengakses laporan peminjaman fasilitas. Kita bisa melakukan cetak dokumen dalam bentuk Excel dengan melakukan klik pada tombol cetak Excel. Data yang ditampilkan juga sama dengan yang ditampilkan untuk tipe pengguna Dispora, yaitu nomor peminjaman, tanggal pengajuan, tanggal atau jam penggunaan, nama aset, nama peminjam, keperluan, dan status pengajuan. Kemudian untuk laporan pembayaran retribusi, data yang ditampilkan juga sama, yaitu nomor rekomendasi, nama aset, nama peminjam, tagihan, tanggal pembayaran, tanggal atau penggunaan fasilitas, dan status pembayaran. Kita juga bisa melakukan cetak dokumen dalam bentuk Excel dengan melakukan klik pada tombol cetak Excel. Kemudian untuk peminjaman fasilitas, di menu semua pengajuan, perbedaan antara tipe pengguna Dispora dan juga tipe pengguna KPTSP ada di tombol-tombol aksi yang ada pada setiap levelnya. Jadi untuk dokumen yang statusnya diajukan, tipe pengguna KPTSP hanya bisa melihat saja, tidak ada aksi lainnya di sini untuk menerima atau menolak. Begitu juga untuk yang diterima, hanya bisa menandai sudah dibayar, tidak bisa menolak. Untuk aksi lainnya, untuk ganti password ataupun profil user sama dengan tipe pengguna Dispora. Untuk logout, kita klik tombol logout seperti yang di tipe pengguna Dispora tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi Sispoi. Terima kasih.